Assalamualaikum. Hai everyone, welcome back again. Kembali lagi nih bersama Mimin di ulasan singkat alur cerita BHSI untuk episode malam ini dan juga episode sebelumnya. Tapi sebelum itu, mari kita doakan jika BHSI ratingnya selalu bagus dan episodenya panjang ya. Tidak lupa juga kita doakan semoga Kes dan kru BHSI selalu diberikan kesehatan agar selalu bisa menghibur kita semua. Karena di episode tadi malam kita semua dibikin emosi ya geng sama si jomblo Kevin alias Busari dan Munawang, yang dimana gara-gara dua ibu-ibu rumpi ini ngewadul alias berbohong dan menyembunyikan perihal anak kandung Rama Buana yang jadinya berdampak buruk untuk Dewa dan Pasha sendiri. Tapi kalian tenang dulu geng, karena jika benar Dewa di episode nanti malam sampai di penjara, maka prediksi Mimin kunci dari keterbebasan Dewa adalah Clara dan Gunawang sendiri. Ayo, penasaran kan gimana kelanjutannya? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong Min. Oke deh, daripada kalian kepikiran sampai emosi kesel sendiri, yuk kita langsung masuk aja ke dalam ulasannya. Let's go everybody. Ceki. Cerot. Di awal scene, di mana Nana dan Dewa yang sedang dalam perjalanan, di situ Nana yang aneh melihat tingkah laku suaminya yang gak seperti biasanya. Ya gimana gak aneh ya gengs? Mas Dewa yang biasanya ceria tiba-tiba bengong dengan raut wajah kusut, tegang dan tatapan pun kosong. Di scene ini Mimin kasihan banget deh lihat Dewa yang kepikiran si Bu Nawang. Untungnya masih bisa konsen nyetir mobil ya gengs. Terus di scene ini ngakak banget deh pas lihat Bu Farah dan Livia yang diceramahin Neratu. Sampai terpaksa gitu ekspresi bangetnya Bu Farah dan Livia disuruh Neratu buat belajar ngaji. Gimana gak ekspresi terpaksa Min? Bu Farah dan Livia kan lebih mentingin duniawi banget. Di otak mereka tuh cuma harta dan tahta doang. Bukan lagi, tapi untungnya ada peran Fitri deh yang bikin adem hati daripada lihat si jebak rebing Tony and the gang itu tuh yang cuman bikin emosi doang. Nana aja sampai tersentuh ya lihat Fitri. Ya gimana gak tersentuh hati ya gengs, yang punya kekurangan gitu punya kelebihan yang luar biasa banget. Masya Allah, kita bisa ambil positifnya ya dari adanya peran Fitri ini, yaitu perbanyaklah bersyukur. Iya baik Min, siap. Oke lanjut. Di scene ini kasihan tahu Mimin lihat Pasha yang bayar administrasi mahal. Udah mah kemarin cari uang buat biaya si Salsa, sekarang buat Bu Nawang. Pasha, tulus sih tulus, baik sih baik. Tapi kalau tahu dibohongin juga pasti bakalan kecewa ya. Nah di scene ini siapa yang adrenalin kalian memuncak setelah melihat dua dajal yang mencoba kerjasama? Tapi lebokin tuh si Kevin dihianatin sama si Alyong. Kan disuruh si Kevin mereka berdua aja yang tahu videonya. Tapi namanya si Alyong Babalyong kan liciknya lebih-lebih dari siluman ya gengs. Dia kirimlah ke si Pasha. Terus di scene ini nih yang bikin Mimin enek banget. Drama ibu kandung gak ada akhlak satu ini sok dramatisir banget. Pasha yang emosi dibilang jangan gegabah. Kan KBG ulah sia Sarinem yang udah ngebohong. Jadi sama aja kayak diadu domba ya Pasha sama Dewa. Benar kata Pasha tuh, gara-gara Desya punya rahasia jadi berimbasnya ke Dewa. Bagus Pasha, carikan aja tuh mak kandung lu yang gak ada akhlak Kang Wadul itu. Pasyanya gak ada terus mantok pergi. Si Bu Sarinem ini dengan nyeselnya ngomong sendiri tuh, Pasha, kamu adalah anak mamah nak. Kamu anak Rama Buana Pasha. Terus di scene ini jangan tanya deh ya, si Dajjal Alyong ini mah si janda jomblo yang gak ada kerjaan yang senang di atas penderitaan orang buruh hidupnya. Geleh yang Mimin sama dia. Bukan geleh lagi tapi jijai. Aneh ya, dia kok cepet sembuhnya banget sih. Giliran Nana yang sakit aja lama. Lalu scene kembali di mana si biang kerok permasalahan ini yang mewek sambil ngomong olangan di depan kakaknya yang sekarat. Mbak Nawang, Mbak bangun Mbak. Saya janji Mbak, kalau Mbak sadar saya janji bakal buka semua rahasia ini. Sari janji Mbak, Sari janji. Saya akan kasih tahu Adi kalau dia anak saya dari Rama Buana. Waduk lah, kudu tunggu ada Karmadan yang celaka dulu baru nyungur si Sarinem ini. Hahaha, Mimin kayaknya benci banget ya. Ya gimana gak benci, abisnya ngebohong sih. Sabar Min, ini sinetron. Iya tahu, tapi Mimin tuh enak aja sama pembohong. Nah di scene ini nih gengs yang bikin hati rada tenang, dimana Clara si pemilik kafe yang mengecek ulang lagi rekaman CCTV dan melihat kronologi sebenarnya. Di situ Clara mengatakan kalau si Bu Nawang tuh jatuh sendiri ya, bukan karena Dewa yang dorong. Ya Clara juga tahu Dewa seperti apa ya gengs, pastinya dari cerita Claudia. Kalau Dewa itu orang yang baik, gak mungkin lah jahat apalagi ke orang tua. Si Clara aja bilang Bu Nawang jatuh karena jalannya terlalu mundur. Atuh lebay juga sih si Bu Nawang ini lihat Dewa kayak lihat juri. Jadi ajalah gerak tah. Syukur-syukur tuh pala gak belah deh pas jatuh. Lagian karma juga ya si Bu Nawang ini udah ngebohong.
Terus Clara bilang bakal cari tahu tuh tentang Dewa dan Bu Nawang kenapa bisa terjadi seperti itu. Dan di scene terakhir, kita lagi-lagi dibikin tegang ya geng sama adik kakak yang masih misterius ini. Yang dimana di trailer kemarin malam itu, ketika Dewa tiba di rumah sakit, Dewa yang berpas-pasan dengan Pasha. Di sini udah tarik nafas aja loh Mimin. Kirain tuh beneran Pasha yang ada terus nampol Dewa sampai Dewa nggak sadar. Taunya cuman halu-halu Bandung dong. Bagus deh, bukan nyata. Salut tapi ya Pasha di sini bisa nahan emosinya. Kena prank lagi kita geng sama trailernya. Tapi nggak apa-apa lah untuk prank trailer tadi malam. Bagus aja deh halunya si Pasha bukannya kenyataan. Udah emosi aja ya kan kita pemirsa semua terutama BHSI lovers. Nah jadi prediksi Mimin untuk episode nanti malam adalah kunci kebebasan Dewa ada di Clara dan Bu Nawang sendiri ya. Kita berharap semoga Clara memang baik ya mau membantu mengungkap dan ngejelasin rekaman CCTV-nya. Dan semoga peran Bu Nawang gak dibikin modar duluan ya geng sebelum cerita kronologi sebenarnya dijelaskan. Sebab kalau Bu Nawang sampai modar gak ada kata lain lagi deh buat Dewa. Karena pas kejadian kan udah mah gak ada saksi mata. Ketambah lagi rekaman CCTV dilihat sepintas memang kayak Dewa yang jorongin. Lagian Mimin yakin banget sih kalau Bu Nawang bakal mikir kalau Dewa itu orang baik. Karena kan dia juga tahu ya kalau Dewa itu pernah donorin darahnya buat Adi pas Adi sekarat ketimpa reruntuhan bangunan yang sama Nana itu. Cuma Bu Nawang kan yang tahu kalau Dewa nolong dan donorin darahnya buat Adi. Dan soal bocoran di sini Mimin gak tega sih liatnya. Dimana Dewa yang babak belur dengan menggunakan pakaian penjara. Duh yang sabar ya Mas Love gantengku manisku. Inget Min, dia punyanya Nana tahu. Oh iya ya. Dan di sini terlihat lagi-lagi si Ronai bikin emosi Mas Love ya. Semoga ini cuma halunya si Roni lagi ya geng sama seperti foto ini. Jadi gimana nih gengs menurut kalian prediksi Mimin kali ini? Semoga aja benar ya terjadi di episode nanti malam. Oke deh, sekian dulu dari Mimin. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like ya. Dan tidak lupa juga Mimin ucapkan agar kalian tetap semangat ya dalam beraktivitas di bulan puasa ini. Terus jangan lupa juga untuk jaga selalu kesehatan kalian semua. Dah, teman-teman online kesayangan Mimin. Wassalamualaikum.